Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Dul Teknisi Amatir. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam solder panas. Untuk pagi ini Pak Dul ada servisan TV tabung 21 in. TV tabung 21 in dengan merek Nico ya. Nico bukan Niko ya, tapi Nico. Seperti apa kerusakannya, kita coba colokkan arus listriknya, kemudian kita tekan tombol power. Ya, ternyata ini indikator tidak nyala, ini tidak ada suara, tidak ada gambar ya, berarti TV Nico 21 in datar ini dengan kerusakan matot alias mati total. Oke, langsung kita buka casingnya. Setelah kita buka, inilah penampakan dari mesin merek Nico. Ternyata ini untuk apa itu, untuk CRT-nya atau tabungnya miliknya Samsung ini. Kita buka, setelah kita buka ini penampakan mesinnya udah kotor semua. Seperti ini penampakan dari mesin TV. Lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan kalau menghadapi TV dalam keadaan mati total? Langkah pertama yaitu kita melakukan pengukuran di PSU atau power supply, terutama di bagian primer ini. Jadi ini ada garis hitam di sini, itu menunjukkan berarti ini bagian primer. Kita lakukan pengukuran dulu. Oke, kita lakukan pengukuran untuk melakukan pengukuran tegangan di bagian PSU bagian primer. Kita colokkan listriknya dulu. Kita colokkan listriknya, kita ukur tegangan di arus ini. Di sini itu ada arus listrik 220 disearahkan dengan 4 buah dioda. Di sini nanti ada elko 100 mikrofarad 400 volt. Di sini harus keluar sekitar 300 volt. Ya, ini harus keluar 300 volt. Kita ukur dulu tegangan di sini ada apa tidak. Keluar ya, ternyata ini keluar. Ini untuk tegangan di arus ini keluar, itu multinya jeplak ya, karena skalanya pada 250 itu keluar berarti sekitar 300-an. Berarti untuk primernya ini normal. Terus kita ukur bagian sekundernya atau bagian outputnya di sini. Di sini itu untuk arus outputnya sekitar 110 volt. Nah, di sini 110 volt atau 115 menuju ke flyback. Kita ukur dulu tegangannya di sini keluar enggak. Nah, ternyata tegangannya tidak keluar. Tegangannya kita ukur di sini, di situ di meteran tidak keluar. Jadi kalau menghadapi power supply di primernya keluar, tetapi di sekundernya tidak keluar, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bagian primernya ini masih bermasalah atau ada yang bermasalah. Terus kemudian yang kedua, bagian sekundernya atau outputnya, terutama yang tegangan 110 ini ada yang konslet. Karena konslet,
dia memproteksi sehingga arus tidak mau keluar. Jadi kalau power supply tidak bekerja, yang pertama bagian primer, yang kedua bagian sekunder. Oke, untuk menyikapi ini yang bermasalah bagian primer atau sekunder, kita ukur dulu untuk tegangan yang B+ ini. Yang B+ ini kita ukur nanti kalau terhubung ke ground itu berarti ada yang konslet di bagian ini. Kita ukur dulu. Ini skalanya pada skali 1 kilo. Kita ukur. Kalau nanti bergerak penuh berarti dia konslet. Kita ukur ya, ini kita ukur. Ya, ternyata ini ada yang konslet ini. Ini ada yang konslet di jalur 115 atau 110-nya. Ini kita ukur pada skala 1 kilo, dia menunjukkan penuh. Jadi kita ukur dari arus negatif dan positif dari B+-nya, kita ukur. Ternyata di situ jeplak penuh konslet atau terhubung. Berarti ada yang konslet di jalur outputnya ini ya. Ini kita coba kita cut dulu jalur yang menuju ke playback ini. Nanti kita ukur lagi. Oke, kita coba lagi, kita colokkan arus listrik. Setelah jalurnya kita cut, kita ukur lagi tegangan 110-nya di sini. Ternyata keluar ini ya. Ternyata tegangannya keluar. Berarti ada yang konslet di jalur seputaran playback, entah di playbacknya, entah di transistor horizontalnya ya. Karena setelah kita cut di sini, ini kita cut. Jalur yang menuju ke playback ini saya lepas, kemudian ini saya ukur. Nah, ini tegangannya keluar 115. Oke, untuk tegangan yang lain, untuk tegangan yang 25, yang 25 ini keluar 25. Terus untuk yang tegangan 12 volt, nah ini tegangan 12 volt juga keluar. Kemudian untuk menyuplai isi suara 15 volt, ini juga keluar. Berarti ini untuk power supply sudah normal. Dari B+-nya 115, vertikal 24. Untuk menyuplai ke chroma ini 12 volt. Untuk isi suara 15 volt, keluar semua. Tapi nanti kalau ini jember yang kita pasang, ternyata tegangannya hilang. Berarti ini ada yang konslet di jalur playback, entah di playback atau di transistor horizontalnya. Oke, kita telusuri lagi. Oke, setelah kita ukur, ternyata kita dapati transistor horizontal ini dalam keadaan konslet atau short. Oke, kita coba lagi. Kita masukkan arusnya. Kemudian ini jemberannya tadi telah kita pasang, kemudian kita ukur B+-nya apakah turun apa enggak. Nah, ternyata keluar. Tegangannya B+-nya telah keluar, kemudian kita turut ke playback dan menuju ke bagian kaki kolektor dari transistor horizontal. Di sini juga keluar. Oke, ternyata ini yang rusak yaitu transistor horizontal. Oke, kita akan melakukan pergantian transistor horizontal, mudah-mudahan TV-nya bisa hidup. Oke, kita pasang dulu untuk transistor horizontalnya. Oke, sedikit trik kalau untuk mengganti transistor, diusahakan cari yang ori ya. Ini kualitasnya kualitas biasa, ini bukan ori ini kalau yang ini. Jadi kalau untuk saya kalau mengganti transistor itu biasanya cari yang ori, atau kalau tidak ada cari cabutan aja. Beli di online banyak yang cabutan, karena kalau beli baru di toko biasanya tidak awet karena kualitasnya kualitas jelek. Apalagi digunakan untuk tabung slim ini, kalau bisa cari transistor yang kualitas ori. Kalau tidak ada ori, mending cari cabutan saja, jangan beli baru di toko. Kalau beli di toko dijamin mungkin 1 minggu atau kadang 1 bulan sudah rusak lagi. Setelah pemasangan transistor, jangan lupa untuk solder ulang jalur-jalur yang mencurigakan atau yang sudah pada aus dan hitam, ini kita solder ulang dulu. Juga ganti elko-elko yang mencurigakan atau yang sudah kembung ataupun hamil, kita ganti dulu. Selain solderan ulang, Pak Dul juga mengganti sebuah elko tadi ini yang mencurigakan. Jadi transistor horizontal dan elko yang mencurigakan, kemudian juga
solder jalur ulang yang solderannya kurang bagus. Oke, setelah penggantian transistor horizontal, coba kita nyalakan pesawat televisinya. Oke, kita coba nyalakan pesawat televisinya. Kita colokkan arus listriknya. Kemudian kita tekan tombol powernya. Nah, ini udah nyala. Alhamdulillah TV sudah bisa nyala, tapi ini ada masalah baru ya. TV-nya sudah nyala, tapi ini ada masalah baru. Di sini ada garis hitam ke sini. Sementara yang di sebelah sini ini normal. Di sebelah di sini itu ada garis hitamnya, alias gambarnya tidak penuh. Kalau gambar kurang kebak seperti tadi, itu kalau rangkaian yang ada EW-nya, itu kita bisa mengatur dengan membuka menu servis pada bagian EW. Ternyata TV ini itu tidak dilengkapi dengan rangkaian EW, sehingga kita harus mengukur kapasitor di bagian ini. Kemungkinan kapasitornya ada yang rusak. Setelah saya lakukan pengukuran kapasitor ini normal semua, tapi saya dapati ini untuk lilitannya ini terbakar ya. Ini untuk lilitannya terbakar. Kita akan mencoba mencari pengganti, atau kita nanti memodif dengan melilitnya kembali. Mudah-mudahan dengan melilitnya ini nanti kita bisa berhasil gambarnya penuh. Ya, ini sudah saya modif untuk lilitannya, saya lilit ulang. Kita coba lagi setelah saya lilit ulang, apakah televisinya sudah berhasil nyala dengan sempurna. Kita coba lagi. Kita coba apa gambarnya sudah penuh. Nah, alhamdulillah ya, ini gambarnya sudah penuh. Untuk kanan ini juga penuh, untuk kiri sudah penuh ya. Demikian sudah penuh semua. Ini kanan penuh, kiri juga penuh. Kita coba matikan lagi, kita coba nyalakan lagi. Nah, gambar udah penuh ya, kanan kiri sudah penuh, udah normal. Demikian tadi untuk servis pagi hari ini TV Niko 21 in layar datar dengan kerusakan mati total. Ternyata yang rusak itu elko, transistor horizontal, dan memodif lilitan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam solder panas.